Alhamdulillah. Demikianlah Bapak dan Ibu penampilan anak kita di acara kali. Insya Allah acara ini akan selalu komitmen dan konsisten untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi robbani. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama sebenarnya harus disampaikan oleh kepada Bapak RW kita, namun beliau baru bisa datang nanti jam 5, maka kembalikan nanti pada saat beliau sudah datang. Sambutan selanjutnya adalah dari Ketua Pelaksana acara buka puasa bersama dan tausiah Ramadan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kita Bapak Fadil Ramadan yang akan memasuki musola. Kita tunggu beliau bisa masuk dulu. Baru datang saya todong untuk sambutan Pak Fadil. Jadi langsung aja untuk mempersingkat waktu kita. Terima kasih kalau ketua pelaksana. Untuk beliau Pak Fadil Ramadan sebagai ketua pelaksana acara pengusulan hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Lalu dipersilakan masyarakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini, Pak. Saya punya pantun waktu itu, Pak. Ya. Ke Cibitung beli tomat. Beli lagi sama ke Dondong. Kembali. Ke Cibitung beli tomat. Nah, beli ke Dondong sama lagi. Salamnya kurang semangat, boleh dong salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Ta'ala baina qulubina fa asbana bi ni'mati ikhwana. Wallazi anzala lahu bil huda wa bil haq. Ibu lana alladhi yaqulu wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Taqulu ta'ala fi kitabih karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Baik, yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Yayasan Islam Radani Charity Gus Bayu beserta jajaran pengurus, para tokoh Kiai Haji Mulana belum datang ya? Belum datang. Para ibu-ibu charity yang luar biasa semangat, juga para anak-anak yang kita sayangi bersama-sama. Pertama dan utama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan sore ini disertai hujan yang luar biasa deras. Alhamdulillah Allah berkahi pertemuan kita pada sore ini. Salam tak lupa kita serahkan kepada kedua dan uswah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, warga cerita yang insya Allah berkahi. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara buka bersama dan tausiah nanti yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Abdul Anwar. Sesuai dengan tema pada sore kali ini adalah momen menjalin ukhuwah dan mengungkap persaudaraan. Luar biasa maknanya ya. Jadi mudah-mudahan momen ini sebagai sarana ajang silaturahmi kita, gitu ya. Terutama warga Cawikir yang mana kesehariannya luar biasa sibuk, gitu ya. Kadang-kadang apa tetangga sebelah pun nggak tahu itu sakit atau enggak, gitu ya. Nah ini mudah-mudahan nih dengan adanya momen ini putra protokol silaturahim kita warga Cawikir
dan juga menjadi uswah. Apalagi insya Allah ini namanya kan bulan yang sangat mulia, itu bulan Ramadan, dan insya Allah bulan ini Allah berkahi. Ya mungkin dari ketua panitia kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Alhamdulillah sumbangannya luar biasa ya, sumbangannya dari Bapak Ibu semua. Lalu dari panitia juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menghandle acara ini. Mudah-mudahan amalnya menjadi ibadah di bulan Ramadan ini. Ya. Baik, tak panjang halang dari saya, dari ketua panitia, mohon maaf apabila kurang berkenan dari acara ini. Insya Allah ini merupakan momen kita bersama warga Ceripil dan Yayasan Islam Radani sebagai fasilitatornya. Mudah-mudahan kedepannya akan semakin guyup lagi warga kita, Pak ya. Warga Muslim kita semakin guyup, semakin care dengan tetangga kita, gitu kan. Mungkin itu aja Gus Bali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Wabri. Saya juga nggak tahu padahal jamaah yang datang 1000 orang, kok salamnya kurang banyak gitu. Mudah-mudahan tahun depan lebih ramai dan lebih banyak lagi. Ternyata saudara-saudara kita yang bisa hadir di acara Puasa Ramadan ini. Selanjutnya sambutan ketiga dan sambutan sebenarnya. Beliau akan memaparkan mengenai sedikit progres Yayasan Islam Radani Ceripil tahun lalu dan tahun ini. Beliau juga adalah seorang vice president di perusahaan paling benefit dan terkenal di Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Kita sambut bersama Pak. Misalnya kalau salah sebut nama beliau, saya bisa ditegur. Pak Sutoyo, Partai Sumoyo. Kami persilakan waktu dan tempat Pak Tepatlah Mas Sutoyo. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kalau yang ngasih salam saya cukup kompak. Pertama mungkin Sultan, ya. Yang kedua mungkin Tasya. Mohon maaf, ketua panitia saya agak sedikit terlambat. Saya tadi sengaja untuk istirahat sebentar, kemudian setelah bangun sholat asar, dan saya termenung di rooftop saya. Allah betul-betul maha besar, maha agung, luar biasa. Dari saya lihat dari sudut kanan saya, kanan rumah saya, itu datang bertubi-tubi halilintar, bersaut-sautan. Dan saya sempat berpikir, apakah ini akan terjadi kiamat sekarang? Saya langsung masuk, lari ke rumah, saya cari istri saya. Ternyata sedang sholat. Dan saya yakin, saya yakinnya bahwa Allah betul-betul maha besar. Allahu Akbar. Yang kedua, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan kita sambutkan hadirat pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita para sahabat dan keluarganya serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di akhir zaman itu. Sekali lagi, bersyukurlah sampai detik hari ini kita punya rencana untuk berbuka puasa bersama. Sampai detik ini Allah memudahkan semua langkah kita. Saya ingat betul yang disampaikan Ustaz Budi
bahwasanya ketika kita memudahkan orang lain, maka Allah juga akan memudahkan urusan kita. Tapi yang berikutnya saya sampaikan beberapa update yang sudah kita lakukan di tahun lalu. Insya Allah kita sudah berjalan masuk tahun ketiga Yayasan Islam Urban Syarifin. Tapi kegiatan yang sudah kita lakukan di tahun lalu secara rutin, kita punya kopi fajar. Setiap hari Minggu pagi kita sholat subuh bersamaan di tanah lapang ini. Tanah lapang ini juga menjadi saksi sejarah berdirinya sebuah Yayasan Islam Urban Syarifin. Salah satunya kenapa dari awal kami ngotot untuk berbentuk sebuah yayasan agar apa? Agar secara legal standing kita memiliki aturan dan kita punya keabsahan untuk membuka rekening bank. Agar apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar yang namanya uang itu menjadi sumber fitnah. Itu kata almarhum ayah saya. Hati-hati dengan uang, hati-hati dengan kepercayaan untuk memegang uang. Makanya dari awal saya ngomong untuk dibentuk sebuah yayasan agar kita bisa membuka rekening bank. Dan alhamdulillah secara umum itu site bokosite itu bahasa Jerman, site bokosite kita bisa terkumpul di rekening dan kita habiskan karena tidak perlu kita simpan lama-lama di bank. Uang harus kita habiskan. Acara yang berikutnya, kegiatan berikutnya yang sudah rutin kita lakukan di tahun lalu adalah takwa. Takwa adalah kegiatan tausiah yang dilakukan dari rumah ke rumah, berpindah-pindah. Satu training kita adalah 1 bulan sekali dan kita sudah implementasikan beberapa kali di rumah-rumah warga. Yang berikutnya adalah TPA Ubami, kemudian pengurusan jenazah. Alhamdulillah saya singkat mendapatkan ijazah sertifikat mengurus jenazah. Mudah-mudahan nanti saya ketika jadi jenazah ada yang mengurusnya juga. Dan saya ingat betul, ya saya ingat betul, ketika tetangga kita dipanggil Allah SWT, ternyata saudara yang terdekat adalah tetangga terdekat. Sehingga tidak bisa kita menafikan bahwasanya kita harus silaturahim antar tetangga. Yang berikutnya adalah retas orang tua asuh dan sudah masih jalan sampai sekarang. Kemudian Jumanto, Sakit, belajar Al-Quran. Kemudian Yayasan yang kita gadang-gadang untuk menjadi cikal bakal menimbulkan perekonomian umat. Kemudian Yayasan Berbagi serta kita sudah mengimplementasikan beberapa kegiatan. Kita berkunjung dan membantu saudara-saudara kita yang sempat kena musibah di Cianjur dan beberapa aktivitas lainnya. Tahun ini kita merencanakan untuk memiliki banyak kegiatan, salah satunya Ramadan. Dan alhamdulillah pihak estate memberikan approval untuk kita memakai lapangan basket ini untuk kita berikan bangunan sementara untuk kita jadikan mushola atau masjid yang kita bisa lakukan untuk sholat 5 waktu secara bersama. Dan secara rutin kita melakukan sahur dan buka bersama, sahur dan buka untuk security dan para ustaz yang alhamdulillah juga disepuluh dibuka oleh seluruh warga Cianjur yang luar biasa. Bahkan ada bapak-bapak ibu yang ingin 2 kali nyumbang maksudnya. Tapi karena puasa hanya 29 hari ya, kalau ya, jadi hanya dapat 1 kali putaran. Karena memang katanya surga terlalu luas untuk sendirian. Oke. Tahun depan kita upload lagi. Yang keempat, buka puasa bersama. Insya Allah hari ini kita sudah running wild dan kita akan menunggu beduk dan kita menunggu jari untuk kita mendapatkan silaman rohani. Jumanto edisi Ramadan
serta menghafal Quran. Insya Allah kita akan laksanakan tanggal 9. Kami belajar edisi Ramadan juga tanggal 9 pagi. Jadi hari Minggu Ahad tanggal 9 kita akan punya aktivitas pagi. Kopi fajar pagi akan diisi oleh Ustaz Dedi Al-Jambari dan malamnya adalah menghafal Quran serta ngabarin ngaji bareng Islam Ramadhani. Serta etikaf, insya Allah kita akan planningkan yang akan dipimpin oleh Ustaz Firman lebih khusus etikaf dan sahur bersama, nanti kemudian penerimaan dan penyaluran zakat seperti yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tetapi saya melihat rundown hari ini cukup banyak pejabat yang diundang. Ya, bahkan kita juga sempat memanggil presiden juga, ya kita panggil, ya kan? Kita panggil. Yang salah datang karena beliau sangat sibuk. Saya kira tidak perlu saya panjang kali lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khair kepada Pak Wayan sebagai Ketua Harian Yayasan Islam Rabbani Cirebon. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih Bapak Ibu pengurus, apa yang kita capai sampai saat ini bukan merupakan upaya kita sendiri. Ini adalah merupakan upaya kita bersama. Bagaimana Yayasan Islam bisa sampai saat ini, itu adalah merupakan upaya kita bersama. Jadi mari kita selalu support agar Yayasan Islam Rabbani Cirebon kita ini bisa terus berkembang dan maju hingga bermanfaat untuk warga Muslim Cirebon. Selanjutnya sebenarnya kita masuk ke acara inti yang kita tunggu, yaitu Ustaz Dr. Muhammadul Anwar. Mungkin ada informasi Pak Dapi Bina udah sampai mana ceramah atau pemaparan kita? Sebentar lagi. Baik. Sambil menunggu beliau, saya akan coba menjelaskan sedikit. Nanti Bapak dan Ibu selepas kita menjelang berbuka puasa, takjil akan diberikan dan selanjutnya nanti akan dilaksanakan sholat maghrib bersama, lalu nanti akan lanjut ke main course atau menu utama, yaitu makan bersama. Nanti yaitu nasi kebuli yang alhamdulillah sudah datang, sudah disediakan, dan insya Allah untuk ibu-ibu nanti juga disediakan tempat sholat dan tempat sholat di sini. Di sini hanya khusus area untuk sholat saja. Untuk makan baik bapak dan ibu, ibu-ibu dipersilakan nanti disediakan tempat dekat tempat di belakang sana yang sudah disediakan. Memang kita plot untuk ibu-ibu nanti bisa berbuka puasa di sana, dan bapak-bapaknya nanti bisa posisi di samping musola ini, agar tempat musola ini mungkin pengalaman tahun kemarin yaitu kita buka banyak sekali makanan yang tumpah atau berceceran di musola kita. Jadi mungkin karena waktunya juga mepet menjelang sholat maghrib, maka kita sediakan sholat maghrib, itu sholat maghrib dan buka puasa di luar musola ini. Sudah mendekati mungkin Pak David, ya, minta lagi ya. Untuk Bapak dan Ibu, pengambilan air wudhu dan toilet juga sudah disediakan di samping musola. Nanti bawa Bapak ada kurang lebih 3 keran di posisi paling depan.
Dan ibu-ibu dekat dengan toilet juga yang sudah disediakan nanti. Jadi yang ingin buang air kecil atau mungkin ke toilet, ke kamar mandi juga insya Allah disediakan. Begitu juga dengan tempat duduknya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu sambutan lagi sebenarnya, yaitu dua sambutan sebenarnya, karena kita juga mengundang forum komunikasi warga agrowisata, dan itu sudah kita sampaikan undangannya. Nampaknya mungkin terkendala macet atau hujan ataupun agenda lainnya. Kemudian juga Pak RW juga sudah confirm bahwa beliau akan datang dan menemani kita nanti jam 5. Jam 5 beliau menyampaikan insya Allah akan datang. Dan Bapak Ibu sambil menunggu guru kita atau pemateri kita mengisi kajian pada sore hari ini, Haji Muhammad Dewi Anwar masih kita tunggu kedatangan beliau. Bagaimana? Berarti? Boleh, silakan. Ayo maju, yang mau perform anak-anak dari PP Arabani. Dipersilakan sambil menunggu pemateri kita, ustadz kita, guru kita. Dipersilakan anak-anak, ayo. Dipersilakan tunjukkan apa yang sudah kalian pelajari di PP Arabani.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan, marhaban Ustaz Kiai Haji Muhammad Anwar yang alhamdulillah sudah hadir datang di tengah-tengah kita. Baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke acara inti atau utama bersama guru kita Kiai Haji Muhammad Anwar, izinkan kami untuk mengingatkan agar senantiasa selalu menjaga adab-adab kita dalam bermajlis, ikhlaskan hati kita, luruskan niat kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, fokus dalam menyimak materi yang akan disampaikan serta didik yang baik agar Bapak dan Ibu bisa fokus. Semoga dengan ikhtiar kita ini memperhatikan adab-adab kita dalam bermajlis, Allah memberikan keberkahan untuk kita semua sehingga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita ketika hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita selama tausiah berlangsung. Tanpa mengurangi rasa harap menuju bagai untuk bisa memposisikan di posisi paling di depan. Langsung saja kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Nurul Anwar. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya dapat doa sekira. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunajjina min hisbi yawmin 'adzim. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah karena di bulan yang mulia Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk sama-sama berkumpul mendengarkan nasihat yang akan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kokohnya iman, maka kita berpotensi untuk sama-sama meningkatkan kualitas diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena Ramadan ini Allah syariatkan untuk orang yang beriman supaya menjadi orang yang bertakwa. Pada saat yang sama, orang yang berpuasa di bulan Ramadan memiliki banyak sekali peluang dan kesempatan. Yang pertama adalah kesempatan untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dibebaskan dari api neraka. Yang ketiga adalah diijabah doa-doanya. Dan sore hari ini, di waktu kita sedang berpuasa di bulan Ramadan dan di saat turun hujan,
Allah kumpulkan berbagai macam kebaikan. Jadi hujan itu pada awalnya adalah rahmat Allah, akan menjadi petaka ketika orang berasumsi dan berpersepsi. Maka oleh karena itu marilah kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah kita semua, Allah anugerahkan kepada kita semuanya pasangan yang saleh dan salehah, anak-anak yang saleh dan salehah, sehat walafiat, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga bahagia, semuanya sukses di dunia, dan mudah-mudahan wafatnya husnul khatimah, insya Allah semua reuni di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir, pasangan-pasangan, anak-anak, orang tua yang telah mendahului kita, mudah-mudahan semuanya telah dibangkitkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, diberikan kesempatan untuk minum dari air telaganya, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bersama keluarga untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memandu Bapak Ibu semua untuk membaca surah Al-Fatihah. Ikuti bacaan saya dan kemudian saya akan bimbing sedikit zikir yang mudah-mudahan ketika pulang nanti, walaupun lupa dengan materi saya, tapi tidak lupa dengan zikirnya. Nah ini yang paling utama. Ikuti bacaan saya surah Al-Fatihah. Minta kepada Allah. Al-Fatihah ini punya nama lain yaitu Asy-Syifa, sebagai penyembuh, menyembuhkan segala penyakit fisik dan penyakit non fisik. Hanya ini bermanfaat bagi orang yang beriman. Di zaman Rasulullah ada sahabat yang lewat satu suku atau satu kabilah. Itu ketua sukunya sedang terkena bisa ular atau racun ular. Saya punya dokter ahli yang praktek di klinik saya, itu alumni dari Jerman, dan di Jerman dia belajar kedokteran, itu mendapatkan ilmu tentang Al-Quran sebagai syifa, padahal di Jerman. Kemudian ketika datang ke rumah saya bilang, apa hubungan antara surat Al-Fatihah dengan racun ular? Kalau pakai logika tidak ada. Tapi kalau beriman kepada Allah, maka dia meyakini Allah mengatakan Al-Quran sebagai petunjuk dan penyembuh. Maka kemudian ketika ketua suku tadi dibacakan Al-Fatihah, itu racun ularnya hilang dan sembuh. Pertanyaannya sederhana, Bapak Ibu kalau sakit kepala yang diingat obat atau Quran? Halo, yang diingat bodrek atau Al-Fatihah? Nah, ini sebagai contoh ya. Oleh karena itu saya akan pandu minta kepada Allah. Yang punya penyakit silakan minta kepada Allah kesembuhan. Yang punya hajat minta kepada Allah supaya dikabulkan. Ya, hajat apa saja? Misalnya punya utang belum lunas. Saya banyak tangani perusahaan, saya konsultan di banyak perusahaan. Biasa menangani perusahaan dengan utang ratusan miliar. Logika bisnis sudah tidak bisa untuk membayar utang, tapi dengan izin Allah diajak baca Quran, sholat malam, dalam waktu yang tidak lama Allah izinkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Itu kelas company atau corporate. Nah kalau pribadi, insya Allah lebih mudah, lebih gampang. Hanya masalahnya yakin atau tidak. Yuk ikuti bacaan saya, mudah-mudahan Allah anugerahkan berbagai macam kesembuhan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, saya tambah ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya, sekarang zikirnya Rabbi firli wal walidayya Rabbi firli wal walidayya Rabbi firli wal walidayya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا Muhammad. Ya, ada 3 hal yang Bapak Ibu sekalian
akan bawa setelah pulang dari sini. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas sholat kita. Yang sholat ini menjadi amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholat ini tidak diterima, maka semua amalan kita yang lain tidak diterima oleh Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita menjaga diri kita dari berbagai macam gangguan, baik gangguan setan yang nampak maupun tidak nampak dengan ayat kursi. Selebihnya adalah bagaimana kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di semua kondisi. Zikir yang paling dahsyat adalah bagaimana memohon ampunan untuk diri dan orang tua kita dari dosa-dosa, sehingga kemudian dosanya diampuni oleh Allah. Kenapa? Ketika kita dan orang tua kita diampuni oleh Allah, maka ada potensi untuk reuni di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang paling penting adalah bagaimana kemudian orang tua yang bisa jadi kurang amal, bahkan sebagian sudah meninggal dunia, yang sudah lelah bekerja ketika di dunia, itu kemudian mendapatkan kiriman doa-doa dari anaknya. Ini yang sangat ditunggu orang tua, baik yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Maka ayo banggakan orang tua, bahagiakan orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya adalah la ilaha illa anta. Ini doanya Nabi Yunus. Di dalam perut ikan, di dalam dan di dasar lautan, di kegelapan, dia memohon kepada Allah, Allah ijabah doanya. Ini masalah yang sangat berat. Bisa jadi di antara kita memiliki banyak problematika. Bisa jadi belum satu frekuensi dengan pasangannya. Bisa jadi memiliki orang tua yang bermasalah, anak-anak yang bermasalah, saudara kandung yang bermasalah, atau punya masalah dalam kehidupan yang sampai hari ini belum ketemu solusinya. Maka momentumnya adalah berzikir kepada Allah, meyakini kalau pertolongan Allah itu dekat, hanya masalahnya kita mau sabar untuk menjemput atau tidak. Yang selanjutnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah doanya Auf bin Malik. Ketika anaknya ikut satu ekspedisi peperangan yang ada di Madinah pada waktu itu, subhanallah, anaknya tertawan oleh musuh. Kemudian orang tua ini mendatangi Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, anakku ditawan musuh, apa yang harus aku lakukan? Jaraknya jauh, 2 hari perjalanan pada waktu itu. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah, ittaqillah wasbir wa qul la haula wala quwwata illa billah. Bertakwa kepada Allah, bersabar, banyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Orang tua ini gak bisa ngapa-ngapain kecuali baca la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, menjelang malam anaknya sudah ada di depan pintu. Anaknya cerita, badannya diangkat oleh malaikat ke Madinah. Subhanallah. Akhirnya lari ke Rasulullah. Sampai di Rasulullah sudah turun ayat surat At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki, solusi dari jalan yang tidak disangka-sangka. Solusi dari masalahnya dan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Jadi orang tua berdoa bermanfaat untuk anak, anak berdoa bermanfaat untuk orang tua. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita mungkin masih ingat bagaimana permasalahan Nabi Ibrahim hidup di daerah yang sangat-sangat subur, Mesopotamia, Irak Selatan atau Babylon. Tetapi ngajak orang ibadah Pak tidak mudah, dimusuhi, bahkan sampai dibakar. Subhanallah, ternyata ketika Allah berkehendak dan kita sebagai seorang hamba memohon kepadanya, api yang panas itu menjadi dingin. Jadi hari-hari ini sangat mungkin orang menghadapi masalah yang seperti rumahnya neraka. Tetapi dengan zikir kepada Allah ketika diyakini, bisa jadi semua akan berubah menjadi kebahagiaan. Yang ketiga adalah salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pendek saja kalau bisa, tidak bisa yang panjang. Tingkatkan, jangan sampai kecintaan kita itu palsu. Mengaku sebagai umat tapi tidak mengikuti petunjuknya. Subhanallah. Maka surat Al-Fatihah, ayat kursi sama zikir yang saya bacakan tadi, insya Allah akan menjadi tema sore pada kesempatan kali sekaligus kaitannya dengan bulan Ramadan. Apalagi
ketika saya dihubungi Pak, siapa yang hubungi saya? Pak Davi, subhanallah, saya lagi di Madinah, lagi di Badar. Saya sedang membawa jamaah dari Toronto, dari Kanada, di kota Badar. Badar itu 163 kilo dari kota Madinah. Subhanallah, di sana itu Pak, dahsyat sekali. Ya, Badar itu ada satu gunung yang seluruh gunung itu adalah pasir. Tapi anehnya, pasir itu nggak pernah sampai ke jalan dan tidak mengotori jalan. Sudah pernah ke Badar belum? Sudah ada yang pernah ke Badar? Badar, ya. Sekitar beberapa tahun yang lalu saya bawa jamaah juga dari Peru, dari Amerika. Ketika saya bawa beliau mu'alaf ke Grand Canyon, ke medan magnet, beliau mengatakan, Ustaz, kalau ada satu tempat di situ ada medan magnet, mesti ada gunung yang semua gunungnya itu pasir. Jadi kalau mau off-road itu bisa sampai puncak. Tapi harus 4 kali 4. Saya bilang adanya di Badar. Mungkin yang pernah ke Madinah dan ke Mantikoba itu atau medan magnet, tahu, tapi mungkin belum sempat ke Badarnya, 163 kilo. Sehingga ketika kita bicara tentang Ramadan, sebagai syahrul Quran, bulan Quran, setelah dari Badar, saya naik ke Jabal Nur. Dan jamaah juga ke sana untuk melihat bagaimana tempat pertama kali diturunkannya Al-Quran. Bapak Ibu kalau mau napatilah 1400 ke belakang, bagaimana kondisi bangsa Arab, bangsa yang tertinggal, Pak? Wanita, ibu-ibu gak ada harganya. Wanita itu tidak ada harganya. Subhanallah, ya. Kemudian apa? Ada manusia yang disebut budak, seperti sampah, diambil kapan saja, dibuang kapan saja. Tapi sejak turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Goa Hira, ya, jaraknya sekitar 7 kilo dari Mekah, naiknya sangat terjal sekali, subhanallah, ya. Itu dari situ perubahan terjadi yang sangat dahsyat kepada bangsa Arab. Pertama, dulu orang-orang Mekah kalau ingin hidup sejahtera harus ke Yaman, harus ke Romawi. Untuk apa? Dagang atau ke Syam. Jadi kalau mereka pengen mengupgrade kesejahteraan mereka harus berangkat dagang ke sana. Tapi sejak turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak ada lagi orang Mekah yang berangkat dagang, Pak. Mereka sibuk ngaji. Apa dampak mereka ngaji? Allah berkahi sejak keberkahan turun kepada mereka, bukan lagi mereka keluar untuk dagang, para pedagang datang ke Mekah. Sehingga kalau Bapak Ibu pergi ke Mekah, nyaris tidak ketemu orang Arab asli yang jualan. Yang jualan semuanya adalah pendatang, ya, yang kerja kepada mereka. Orang Mekahnya ngapain, Pak? Lagi ngaji di dalam masjid di Mekah. Begitu mereka keluar dari masjid, mengambil keuntungan, dibelikan makanan, dibuatkan minuman, dibawa masuk masjid lagi, ngasih makan semua orang-orang yang ada di sana. Itu setiap hari kegiatannya mereka seperti itu. Sehingga kemudian dari sini kita tahu bahwasanya ketika Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini untuk tujuan yang sangat luar biasa. Sebagai apa? Hudan wa syifa, petunjuk dan penyembuh. Bapak Ibu sekalian, setiap hari kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Pertanyaannya adalah sudah berapa lama kita minta kepada Allah ditunjuki jalan yang lurus. Kemudian perhatikan dan evaluasi pada kehidupan kita, apakah kita di jalan yang lurus atau di jalan yang tidak lurus, di pikiran yang lurus atau tidak lurus, di hati yang lurus atau tidak lurus, di rumah tangga yang lurus atau tidak lurus. Kalau kemudian kita minta kepada Allah tiap hari 17 kali dikali sejumlah sholat kita, yang sampai hari ini masih bisa buruk sangka, itu tanda tanya jalan lurus mana yang Anda minta. Bukankah kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ankabut 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Tegak baca Al-Quran, kemudian tegakkan sholat. Sholat yang benar pasti akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Tetapi sekarang berapa banyak pertanyaannya orang yang sholat tiap hari 5 kali bertahun-tahun, tapi masih bisa emosi, masih bisa sakit hati, masih bisa dendam, bahkan masih bisa memfitnah saudara sendiri. Padahal kata Allah, tanha anil fahsya'i wal munkar. Berarti kalau sampai kemudian tidak menghasilkan tanha anil fahsya'i wal munkar, ada masalah dengan sholatnya. Bisa jadi di antara sebab pertama adalah tidak ngerti yang dibaca.
Sekarang Bapak Ibu yang sudah mengaji, yang sudah muslim, cek satu persatu dari takbiratul ihram sampai salam, berapa persen bacaan yang dipahami dari terjemah perkata bacaan sholatnya. Kenapa? Resiko tidak paham bacaan sholat itu akan menghilangkan khusyuk. Sehingga harusnya yang sholat itu adalah lisannya membaca, otaknya menerjemahkan, hatinya mengambil pelajaran, dirubah. Lisannya membaca, otaknya berkemana, hatinya pergi tamasya. Jadi kira-kira sholatnya sampai di mana? Sholatnya sampai sujud sahwi karena lupa rakaatnya. Subhanallah. Ini penting sekali. Kenapa? Ini amal pertama. Berapa banyak orang tua yang mengkhususkan anak bahasa Inggris 3 bulan bisa ngomong bahasa Inggris. Nah ini orang tuanya sudah bertahun-tahun ngomong sama Allah, nggak ngerti yang diomongin. Kira-kira apa sebabnya? Nggak punya anggaran untuk belajar sholat. Betul tidak? Belajarnya ada, tapi anggarannya nggak ada. Coba kenapa anak bisa bahasa Inggris? Karena dikasih anggaran, ayo belajar ke Paris. Kemana? Ke Kuala Lumpur, ke Singapura, kemana saja, ke Amerika, ke Australia. Untuk belajar dikasih anggaran, dia bisa, dia nyiapin diri. Tapi banyak sekali orang tua yang tidak pernah punya anggaran untuk belajar sholat dipelajari, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Boleh diuji, Pak. Boleh diuji. Berkata, sekarang kalau ditanya berapa kata yang Bapak itu baca di dalam sholat, ada yang ingat nggak berapa kata? Halo? Boleh dikarang, boleh dikarang. Berapa kata? Nah ini contoh. Kalau kita paham, itu ada misalnya kita ngerti ada 600 kata, oh sekarang saya sudah ngerti 300 kata, berarti tinggal 50%. Oh saya sudah hafal 400 kata, berarti sudah 2/3-nya. Nah sekarang kalau kita tidak pernah punya data real, data jelas, maka kita berasumsi sudah paham sholat, padahal baru persepsi dan asumsi. Padahal dalam dunia kerja tidak boleh pakai asumsi dan persepsi. Subhanallah. Sehingga pada dampaknya satu kisah. Satu hari saya diundang, Pak. Satu keluarga, anaknya 5, sarjana semua dan sudah bekerja. Saya waktu itu datang ke satu perumahan di luar Jawa. Subhanallah, di perumahan itu ada orang tua bapak sakit stroke. Stroke itu dalam kondisi sudah tidak bisa komunikasi dengan orang normal. Nah kemudian tiba-tiba istrinya datang, Ustadz bisa gak suami saya diterapi? Saya bilang boleh, tapi syaratnya kumpulin semua anak. Anaknya sudah bekerja di provinsi-provinsi lain. Ya, subhanallah. Kemudian anaknya didatangkan. Saya dikirimi tiket pesawat, saya dijemput di bandara. Kemudian saya buat program bersama mereka, 5 program. Mengaji, mengkaji, aplikasi, evaluasi, supervisi. Waktunya per waktu sholat 24 jam. Subhanallah, itu anak 5 saya kumpulkan bersama mantunya, bersama istrinya. Saya ajak baca Al-Fatihah semua. Dari mengaji. Subhanallah, mereka bukan mu'alaf. Dari kecil muslim. Subhanallah. Dan saya dengar satu-satu, saya minta semuanya membaca, bapaknya dibaringkan di tengah mereka. Apa yang terjadi? Tidak satu bacaan pun dari anggota keluarga itu Al-Fatihah. Itu benar. Semuanya salah. Kita baca Al-Fatihah itu beda dengan bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Arab ya. Kalau kita sebut makan, bahasa Indonesia artinya apa? Makan. Ma-nya panjang lagi. Sekarang diganti makan, kan-nya panjang. Artinya apa? Tetap makan. Sekarang dipanjangin semua pakai mat wajib tasir makan. Artinya apa? Nggak berubah kan? Kalau bahasa Arab berubah, kita sebut motor. Motor toknya pendek. Artinya apa? Hujan. Motor, toknya panjang, artinya apa? Airport. Berubah. Kemudian apa? Kita sebut barid, ritnya panjang. Artinya apa? Post office, kantor pos. Kalau kita sebut barid, baknya panjang, artinya apa? Cool, dingin. Itu bahasa Arab. Kalau kita membaca Al-Quran, amma yatasa'alun, tentang apa mereka bertanya-tanya? Kalau pakai hamzah. Tapi kalau bacanya salah dikit, amma yatasa'alun, tentang apa mereka batuk-batuk. Dari bertanya menjadi batuk. Nah, sama dengan ketika kita membaca Al-Fatihah.
Bapak harus menyiapkan program untuk bagaimana mempelajari sholat dari takbiratul ihram hingga salam, karena ini adalah amal pertama yang akan dihisab. Berarti harus mendapatkan perhatian. Kenapa ini saya sampaikan? Karena jangan sampai materi-materi hebat disampaikan, tapi kemudian tidak menyasar pada amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya bilang kepada bapak yang sedang terbaring itu, Pak, kalau bapak sudah bekerja sekian lama dan kemudian menyekolahkan dan mengkuliahkan anak bapak, berharap akan dapatkan bakti dari mereka, bapak rasanya nggak bisa. Kenapa? Wong sholatnya aja nggak diurusi, apalagi bapak. Itu bapaknya nangis, Pak. Nangis. Karena berapa banyak orang tua yang berjuang kerja dari pagi sampai sore, anaknya disekolahkan, dikuliahkan, dikasih makan, disiapkan badannya, dicerdaskan otaknya, tapi begitu orang tuanya terbaring, nggak ada yang peduli, Pak. Nggak ada yang peduli. Kenapa? Satu aja masalahnya, tidak punya anggaran untuk kesolehan hatinya. Yang problemnya di situ. Anaknya cerdas, anaknya sehat, tapi nggak soleh. Sehebat apa anaknya nggak akan dipedulikan, dan itu sudah banyak sekali. Saya banyak nangani kasus keluarga. Hampir tiap hari orang yang hebat terbaring di rumah, tidak dipedulikan anaknya, dan dia menyesal, dan kemudian mungkin bisa jadi mendoakan buruk anaknya. Jangan doakan buruk, bukan salah mereka, salah orang tua yang tidak punya anggaran untuk kesolehan hati anaknya. Orang tua nggak punya anggaran tapi nuntut, subhanallah. Sehingga semakin tua semakin sengsara, anaknya semakin tidak peduli, dan itulah yang akan direkam oleh anak-anak cucunya. Subhanallah. Sehingga oleh karena itu, perhatikan betul-betul. Setelah semuanya saya bilang kepada, tapi beruntung Bapak masih hidup, jadi masih bisa mengarahkan mereka semua untuk memperbaiki sholatnya. Yang kedua, kemudian saya ajak untuk mengkaji. Mengkaji itu paham apa yang kita baca, sehingga lisannya membaca, otaknya menerjemahkan, hatinya mengambil pelajaran. Suatu kali datang rumah saya tamu, Pak. Tamu ini calon suami istri yang dibawa orang tua untuk silaturahmi di rumah saya. Saya biasa menangani calon orang-orang yang mau nikah, ya, untuk memberikan panduan kepada mereka. Begitu sampai masuk ke rumah saya langsung buatkan kuis by aplikasi. Saya kirim ke HP mereka, coba buka. Nah, di situ pertanyaannya, berapa persen bacaan terjemah sholat yang Anda pahami? Calon suami 13%, calon istri 35%. Saya balik tanya, 13% itu persepsi atau data? Ya, artinya sudah Anda hitung, ternyata perkiraan. Subhanallah, dalam dunia kerja kita tidak boleh pakai asumsi, tidak boleh pakai persepsi, harus pakai SOP. Ya, yang kemudian berdampak kepada reward dan punishment. Sekarang Anda pakai ibadah mau jadi kepala keluarga yang untuk menyelamatkan sampai surganya Allah dari api neraka mereka diperjuangkan. Nah kok sekarang sholatnya baru ngerti 13%. Subhanallah. Maka kemudian ketika rumah tangga yang dibangun sekian lama, tapi kemudian masalahnya tidak ada hentinya, bisa jadi di antara sebab masalah utamanya Pak nggak ngerti terjemah sholat. Karena saya pernah satu kali datangi suami istri sudah hampir cerai, orang-orang hebat semua, kerjanya bahkan di perusahaan internasional di luar negeri. Tiba-tiba datang mau cerai, saya bilang nggak pulang dulu, tiap hari tilawah 1 juz, kemudian baca sirah nabawiyah supaya punya bisnis. Kita itu contohnya siapa? Kemudian itu perbaiki sholat, subhanallah perubahannya dahsyat. Jadi mereka malu. Orang kalau sholat yang benar tercegah dari perbuatan kejian mungkar, mau buruk sangka aja nggak bisa, apalagi mau marah, apalagi kepada pasangan yang telah melahirkan anak-anak. Subhanallah, mereka sekarang seperti ratu dan raja. Ya. Jadi akhirnya yang ada jiwa pelayanan yang dilayani pasangannya. Apa hasilnya? Hasilnya adalah kebahagiaan. Jadi paham kata di dalam sholat ini sangat penting. Jadi Bapak Ibu pulang dari sini kemudian cek berapa kata yang tidak dipahami, sehingga berpotensi membuat sholat tidak khusyuk. Ketika sholat tidak khusyuk, berpotensi untuk tidak berubah akhlak dan perilakunya setelah sholat. Kemudian yang ketiga saya buat aplikasi. Ya udah sekarang yuk, kita ternyata nggak paham gini, kita buat sekian lama, ya mungkin bacaan ketika takbiratul ihram, doa iftitah, baca bismillah, surat, ya ketika berdiri kita mau berapa lama diselesaikan? 1 pekan, pekan kedua bacaan rukuk, bacaan sujud dan seterusnya, pekan ketiga berapa? Kemudian apa? Setelah dibuat aplikasi ditentukan evaluasi, pekan keberapa? Setelah itu
baru bicara supervisi. Biasanya saya ajak sholat malam, satu keluarga saya ajak sholat malam. Kenapa? Sholat malam ini banyak sekali manfaatnya. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Subhanallah. Dan banyak sekali dengan izin Allah orang yang dipadukan antara bacaan Quran dengan doa mustajab sebelum subuh. Itu banyak orang yang lumpuh dengan izin Allah atau stroke itu sembuh. Saya banyak nangani pasien. Tapi pasien yang dari medisnya sudah give up. Tiba-tiba dibawa ke rumah, Ustaz gini saya bilang, minta sama Allah, yuk kita coba. Kan sudah berbagai macam upaya medis sudah tidak bisa. Kenapa kita tidak kembali kepada Allah yang Maha Kuasa atas segalanya? Ikuti SOP-nya. Subhanallah, diajak sholat malam, dibaringkan di samping ya. Pada waktu itu ada satu kisah, kemudian ikuti kiainya sholat berdiri, ruku dan sujud. Dia hanya ikut dengan mata kepalanya, hanya ikuti dengan isyarat matanya. Dengan izin Allah hari ke-13 disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pertanyaan cuma satu, kita yakin nggak dengan yang seperti ini? Saya pernah berapa kali dipanggil ke rumah sakit, orang pendarahan yang tidak berhenti, Pak. Tidak berhenti, disusul 1 liter, ngalir 1 liter, dilukis terus itu pendarahan terus. Subhanallah, kita telepon keluarganya, Ustaz bisa nggak? Saya bilang saya bukan dokter dan saya tidak tahu bagaimana cara mengobati, tapi saya yakin Quran sebagai petunjuk dan penyembuh. Kami datang ke rumah sakit, kami bacakan Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah itu yang namanya darah mengalir, Pak, sembuh. Nah ini penting sekali. Nah setelah sholat malam itu saya sampaikan kepada anaknya, nak, di rumah ini ada 2 pintu surga. Yang pertama ridha ibumu, yang kedua ridha bapakmu. Nah kalau mereka terlunta-lunta, kalian kerja di mana, hidup bahagia dengan pasangan Anda, tapi ada orang tua yang sengsara dan tersiksa, apa kalian tidak akan sama nasibnya? Karena kalau siklus ini tidak dirubah, pasti akan berulang. Pasti akan berulang. Makanya harus dirubah. Maka saya katakan kepada mereka, tinggalkan semua kerjaan kalian, resign dan pindah ke orang tua kalian. Subhanallah, mereka semuanya sepakat, tinggalkan semua pekerjaan, pindah kerja ke dekat orang tua. Subhanallah, berapa banyak orang tua yang menanti suasana seperti ini. Merasa punya anak sukses, tapi hanya bisa dibanggakan orang lain. Orang tua tidak pernah bisa membanggakan, karena sekedar untuk dipegang tangannya, didoakan di sampingnya saja tidak ada. Subhanallah. Lalu karena itu, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo perbaiki sholat kita, karena Ramadan ini adalah syahrul jihad, bukan perjuangan kita. Kita sudah berupaya meninggalkan yang halal dari pagi terbit fajar hingga terbenam matahari. Makan halal, minum halal, hubungan suami istri halal, semuanya berani ditinggalkan. Apa hikmahnya? Bagi orang beriman yang halal saja berani ditinggalkan, apalagi yang haram. Subhanallah. Kemudian malamnya kita diajak qiyam. Qiyam itu sebagaimana kata Sunan Koma, Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyamnya di bulan Ramadan karena Allah, beriman kepadanya, mengharap ridhonya, dosa-dosa masalah akan diampuni. Ingat, yang diampuni cuma dosa kecil, Pak. Dosa besar tidak diampuni kecuali dengan taubat-taubatan nasuha. Kalau kaitannya dengan orang, tidak akan pernah diampuni kecuali minta dimaafkan, diikhlaskan. Maka jangan gengsi untuk minta maaf, jangan gengsi untuk minta diikhlaskan. Kenapa? Kalau tidak tuntas di dunia, pasti akan dilanjutkan di akhirat. Sehingga banyak sekali orang yang ibadahnya luar biasa ketika sudah bertobat, tapi lupa minta untuk diikhlaskan, minta untuk dimaafkan, akhirnya tetap dia akan menjadi ahli neraka. Karena masih banyak dosa yang terkait dengan orang. Maka harus berhati-hati. Subhanallah. Nah dengan izin Allah, Ramadan harus menjadi momentum untuk kita. Bagaimana caranya? Para ulama memaknai qiyam ini 3 makna. Yang pertama, berdiri tegak beribadah kepada Allah. Kita manifestasikan dalam bentuk sholat tarawih. Sholat tarawih itu terjadi khilaf di mana-mana, jumlah rakaatnya seterusnya. Padahal yang paling utama sholat tarawih itu kalau bacaan Qurannya panjang, mesti rakaatnya dikit. Kalau rakaat bacaannya pendek, rakaatnya jadi banyak. Paham nggak? Sholat tarawih itu kalau bacaannya panjang-panjang, itu biasanya rakaatnya jadi dikit. Minimal 2. Maka kemudian semampunya. Yang mau berjamaah silakan, ya. Yang mau bersama-sama silakan, yang mau berapa silakan. Yang penting masing-masing menjalankan sesuai dengan kemampuannya. Subhanallah. Karena apa? Ini adalah
di mana kita berdiri untuk tegak beribadah kepada Allah, dan ini modal utamanya Quran. Maka Quran ini harus menjadi program unggulan hidup kita, jangan program selingan atau sisipan. Karena kalau tidak menjadi program unggulan, akhirnya harusnya Quran itu fungsinya sebagai petunjuk ditaruh di belakang, mendapat waktu sisa. Akhirnya apa? Banyak orang Islam dari lahir kalah dengan para mu'alaf. Subhanallah, saya merasakan ketika tinggal di Amerika, tiap hari saya menyaksikan orang masuk Islam. Tiap hari orang, saya ke masjid, ada orang bersyahadat. Bahkan ketika saya tinggal di sana, ada yang kerja di tempat saya itu orang non-muslim, gitu kan. Saya tanya, kamu baca kitab kamu enggak? Kamu ke tempat ibadah kamu enggak? Ya udah, ikut saya aja di masjid, lihat-lihat aja, tetap digaji karena itu jam kerja dia, kerja part-time gitu kan. Akhirnya berangkat, subhanallah, dia kaget. Dia bilang peaceful, dia mengikuti gerakan saja, dia merasakan kedamaian yang sangat luar biasa. Nah, kalau sholat kita tadi tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, kemungkinan kecil kita bisa mengajak orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Baik sangka saja belum bisa, kepada pasangannya, kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Subhanallah. Jadi sama sekali saya perhatikan masjid besar-besar. Saya jalan-jalan ke San Antonio, masjidnya gede-gede, ke Austin, gede-gede. Subhanallah ya. Dan orang begitu bersemangat belajar agama. Bahkan sekarang saya ngasih kajian online antar benua dari Kanada, dari Amerika, dari Jerman. Subhanallah, semangatnya luar biasa. Bahkan kemarin dia masuk dari Toronto yang umroh bareng saya ketika Ramadan ini. Itu anaknya tinggal di sana, Pak. Usia 13 tahun sudah hafal 30 juz, Pak. Maka dikasih hadiah umroh bareng saya kemarin dari berangkat dari Toronto. Nah, jangan sampai kemudian kita yang tinggal sebagai seorang muslim dan tapi kemudian nggak punya kurikulum belajar dalam keluarga. Akhirnya apa? Qurannya tidak dikuasai. Bahkan juz 30 tidak hafal. Juz 30 berapa ayat, Pak? Bu, juz 30 berapa ayat, Bu? Boleh ngarang, boleh ngarang. Halo, yang mualaf berapa orang di sini? Nah, dari kecil semua, berarti juz 30 berapa? Juz 30 itu 645 ayat. Kalau pengen dihafal setahun, tiap hari 2 ayat. Kalau pengen dihafal setahun, setiap hari 2 ayat. Setiap 12 jam 1 ayat. Setiap 4 jam hanya sepertiga ayat. Contohnya An-Naba ayat 1 ayat 2. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. 4 jam pertama amma. Coba ikutin semua. Amma lagi amma. Itu 4 jam kira-kira hafal enggak? Apa? Tapi kalau dibilang gampang, akhirnya nggak hafal. Akhirnya apa? Sudah 30 tahun bacanya 30. Ya, nggak berubah. Padahal makan aja pengennya lauknya berubah. Karena Quran ini terisi hati. Kenapa ada tukang itu kuat bekerja? Karena dia makan. Kenapa kita nggak kuat menghadapi masalah itu? Karena iman kita lemah. Kurang ngaji, kurang pikir. Subhanallah. Maka oleh karena itu, ayo luangkan waktu untuk Al-Quran, jangan pernah menunggu waktu, karena berdiri tegak menghadap Allah itu modal utamanya adalah Quran. Saya tiap Sabtu malam Ahad pertama atau Ahad pagi dini hari itu ngimamin tahajud di Izzatun Islam 1 juz setiap bulan. Ya, 1 juz. Yang datang dari Bandung, dari Jakarta, dari Tangerang, dari Surabaya kemarin pada itu tahajud di sini. Itu jam 2 dini. Dan waktu itu ada direktur satu perusahaan yang terkena penyakit tulang ekor, tulang belakang, yang sudah bertahun-tahun, yang waktu itu mau MRI untuk observasinya, dengan izin Allah pas sholat dengan saya Pak sembuh. Dan penyakitnya sudah sekian lama. Itu jadi ketika dia berdiri kelamaan, kalau saya baca 1 juz, kemudian dia bergerak begini, akhirnya badannya naik, kemudian pas diturunkan kok rasa sakitnya hilang. Untuk uji cobanya dia naik tangga, sudah nggak ada rasa sakit sama sekali. Subhanallah. Itulah Al-Quran sebagai syifa. Subhanallah. Kemudian apa yang kedua? Tegak berdiri kepada Allah. Sholat malam itu untuk mengembalikan seluruh orientasi hidup kita hanya kepada Allah. Karena banyak sekali orang yang orientasinya hidup di dunia. Padahal dunia itu subhanallah. Orang nyari uang dapat banyak ditabung, dibelikan rumah, dibelikan tanah. Kadang-kadang saudara sendiri minjem aja nggak dikasih, betul nggak? Halo. Akhirnya uangnya nggak kepake. Rumah ditempatin saudara bilang nggak boleh. Akhirnya nggak lama meninggal dunia. Rumahnya nggak pernah ditempati, uangnya nggak pernah dipakai, nggak ada manfaatnya. Lelahnya luar biasa. Kemudian yang ketiga, makna dari qiyam ini adalah
kesiapan kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah ya sesuai dengan niatnya karena Allah, kemudian tata caranya juga karena Allah. Karena kalau orang puasa realitasnya itu sehat Pak, tapi tidak boleh puasa karena ingin sehat, karena nggak dapat pahala walaupun dapat sehatnya. Yang kedua adalah harus paham tentang prioritas, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Sholat Jumat itu fardu atau sunnah? Fardu atau sunnah? Atau sholat 5 waktu fardu atau sunnah? Fardu. Sholat tarawih fardu atau sunnah? Yang semangat yang mana? Padahal kalau kita mau tarawihnya semangat, kenapa tidak nyemangatin yang sholat 5 waktu? Karena ini penentu diterima dan tidaknya tarawih kita. Nah ini penting sekali. Jadi memahami prioritas. Ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Sholat Jumat wajib atau sunnah? Sholat Idul Fitri wajib atau sunnah? Yang banyak ngantuknya sholat apa? Jumat kan? Sampai ada orang komplain, Pak, saya 20 tahun sholat di sini, kenapa nggak pernah ada khutbah Jumat? Bukan nggak ada khutbah Jumat, dia tidur terus. Setiap masuk masjid baru duduk aja langsung niatnya memang istirahat sih Pak. Makanya tolong para ibu-ibu ini yang punya suami yang sudah akil balik ya, kalau mau ke masjid tolong disiapkan balsem ya, supaya minimal ada perjuangan. Kalau nggak ditanya, papi tadi materi khutbah Jumatnya apa? Gitu. Papinya dengarnya cuma ibadah ya kan, Allah ya Allah. Tahunya itu aja, nggak tahu apa yang disampaikan khotbah, sehingga istri di rumah, anak di rumah nggak tahu suaminya dapat apa ketika Jumatan. Subhanallah. Jadi ini dipahami yang wajib, yang sunnah, jangan terbalik-balik. Semangat tarawih, tidak semangat sholat 5 waktu berjamaah. Padahal penentuannya ada di sholat 5 waktu. Nah oleh karena itu kalau sudah semangat tarawih, ayo ditinggalkan sholat berjamaah. Nah ini adalah bagaimana dia berdiri tegak kuat. Sehingga kita bisa mengatakan siapa yang puasa, siapa yang diam karena Allah, landasannya iman kepada Allah, mengharap ridhonya, Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Dan itu semua dalam rangka bulan ini yang begitu keutamaannya luar biasa, hanya untuk satu tujuan, menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya kemudian 10 pertama sudah kita lewati, sekarang sudah 10 kedua. Yang paling dasar 10 ketiga ada Lailatul Qadar. Maka kalau bisa itikaf Pak 10 hari. Ya, itikaf kenapa? Kalau kita bisa itikaf, kita bisa mengejar umat terdahulu. Umat terdahulu usianya panjang-panjang, umat Nabi Muhammad rata-rata 60-70. Tapi tobatnya juga nggak tahu mulai kapan kan. Nah kalau kemudian dia tobat, kemudian dia menjadi baik, dan kemudian dia bisa itikaf, dapat Lailatul Qadar, nilai kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan. Pada saat yang sama dosanya dilebur oleh Allah seperti orang yang tidak pernah berdosa. Ini dahsyatnya umat Nabi Muhammad. Kenapa? Umat terdahulu kalau durhaka langsung dihancurkan oleh Allah. Tapi umat Nabi Muhammad sudah melempari Nabi dengan batu berdarah-darah. Nabinya Pak masih mendoakan yang baik untuk orang yang melempari. Ini adalah umat Nabi Muhammad. Makanya kalau Bapak kalau dimusuhin orang senyumin aja. Kenapa? Karena orang yang musuh itu paling nggak lama Pak. Paling lama 60 tahun. Ya bisa lebih sedikit, bisa kurang. Nah kalau yang musuh sudah 59 kan 300 tahun lagi kan. Jadi artinya Pak, maafkan dia. Karena apa? Kenapa Nabi Muhammad ketika dilempari batu berdarah-darah itu sabar Pak? Kenapa? Lemparan batu dia nggak begitu sakitnya. Tapi kalau sampai mereka masuk neraka, sakitnya selamanya. Lebih baik Rasul mendoakan mereka, ya Allah berikan mereka petunjuk, karena mereka kami yang tidak tahu. Nah ini hasil sholat. Maka oleh karena itu, ayo jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran, kemudian di breakdown dalam bentuk rapat kerja keluarga, sehingga keluarga punya program terukur, terstruktur, teratur. Jangan sampai perusahaannya rapi, tapi rumahnya tidak rapi. Jangan sampai punya visi di perusahaan, walaupun kadang-kadang nggak ada hasilnya, tapi rumahnya berantakan, tidak siap menjadi ahli surga. Subhanallah. Kemarin ada perusahaan yang bertanya, Ustaz kenapa ya anak-anak sekarang hubungan sama orang tuanya kurang dekat? Saya bilang bukan kurang dekat. Anda di perusahaan setiap hari kumpul dengan pimpinan 8 jam. Ada rapat kerja, ada upgrading, ada macam-macam. Dan keluarga kumpulnya waktu sisa. Kadang-kadang satu ahad anak pengen ngomong sama orang tua nggak bisa, ditinggal naik sepeda, betul nggak? Atau ditinggal off-road, ini problem. Tapi pengennya dekat dengan anak. Maka wajar kalau orang tua yang sudah menyekolahkan anak tadi, mengkuliahkan, dan anaknya hebat, saat sakit orang tua ditinggal anaknya karena mereka cuma merasa diberi kecerdasan, tidak diberi kesolehan.
Nah, oleh karena itu luangkan waktu untuk Al-Quran, karena fungsi utama Quran petunjuk dan penyembuh. Itu yang kita minta kepada Allah, mengikuti jalannya para nabi, orang yang jujur, orang yang mati di jalan, dan orang-orang saleh. Sebagai penyembuh apa? Penyakit hati, penyakit fisik, penyakit sosial. Subhanallah, saya hampir tiap hari menangani kasus keluarga, baik yang penyakitan maupun penyakitan masalah komunikasi maupun penyakit fisik. Dengan izin Allah, diterapi dengan Al-Quran banyak yang sembuh. Banyak sekali yang sembuh. Yang tadi contoh yang diikut Izatul Islam, diajak sholat malam sembuh. Yang tadi lumpuh diajak sholat malam sembuh. Yang stroke kemarin izin Allah sembuh. Yang autis, saya pernah ceramah di Surabaya. Begitu ceramah di Surabaya, tiba-tiba dibawa ke rumah satu rumah. Ternyata anaknya itu berkebutuhan khusus, autisnya tingkat tinggi. Kenapa? Karena kadang-kadang lemparin batu orang, mobil orang, dicekik. Dan kalau iya nih teriak-teriak. Di terapi sudah 5 tahun, sampai mungkin orang tuanya uangnya habis. Kemudian ketika saya diundang, saya tanya, pernah nggak diajak terapi dengan Al-Quran? Dibacain Quran aja, minta sama Allah petunjuk penyembuh. Itu dengan izin Allah, anak itu 2 pekan sembuh, bisa hafal An-Naba 40 ayat. Setelah 3 bulan hafal 1 juz, dan setiap malam bisa tahajud per 2 rakaat setengah juz. Sekarang sudah tidak nampak, dan kemarin sering ditampilkan di TV dalam program anak-anak berkebutuhan khusus. Itu anak yang berkebutuhan khusus. Nah, dengan izin Allah yang tidak berkebutuhan khusus, banyak murid saya yang usia 9 tahun sudah pada selesai 30 juz, sekarang sudah pada kuliah di luar negeri. Dan kemarin terbaru dari Lambang Sari sini ada murid saya usia 58 tahun Pak, selesai 30 juz dalam waktu 1 tahun. Dan sudah setoran 30 juznya 2 kali duduk 15 juz. Nah, ini mau setoran sekali duduk 30 juz di usia 60-nya. Terdarulah kemarin suaminya meninggal, jadi belum duduknya. Subhanallah. Jadi Quran itu karena mukjizat, nggak berlaku alasan usia sudah tua. Ya kenapa? Orang dulu muda nggak belajar, tua nggak belajar juga. Maka ulangkan waktu. Kenapa? Pembelajaran kita untuk perbaikan generasi. Jangan sampai kalah. Di barat sana orang masuk Islam begitu luar biasa karena semangat mengkajinya. Di saat yang sama kita berbaik sangka belum bisa. Bagaimana ngajak orang lain masuk ke dalam Islam? Jadikan setiap rumah tangga yang dimiliki medan magnet keberkahan, dan lakukan rapat kerja keluarga. Supaya punya program yang jelas, visi yang jelas. Jangan sampai anak-anak bingung. Dengan adanya rapat kerja keluarga, anak-anak akan tahu kekurangan orang tua diperbaiki, kelebihan orang tua dipertahankan, dan yang paling dahsyat adalah mimpi-mimpi baik orang tua akan diwujudkan oleh anak-anaknya. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita baca doa untuk Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadzal jam'a jam'an marhumah wa tafarruqan ba'di tafarruqan ma'sumah. Allahumma aslih niyatina wa tahhir qulubana min nifaq. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamin taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan anak keturunan yang akan menjadi penyejuk mata hati kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di sore hari ini menjelang iftar ini, ya Allah, dalam ketaatan, dalam kebaikan, kumpulkan kami bersama keluarga kami, bersama Rasulullah SAW surgamu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami, pasangan kami, anak turunan kami menjadi ahli zikir, ahli kebajikan, ahli Quran, ahli surgamu, ya Allah. Ya Allah, penuhi hajat-hajat baik kami, lapangkan dada-dada kami, mudahkan segala urusan kami, dan jauhkan hati kami dari sifat kemunafikan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, terima amal kebajikan kami, sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kami, berkahi orang-orang yang hidup di antara kami, anugerahkan kepada mereka kebajikan, yang mati berikan kepada mereka rahmat dan ampunan-Mu, ya Allah. Masukkan mereka ke dalam taman surga-Mu, ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rizqna al-hajja wal umrah ma'al usrah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana.
Allahumma ja'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa sya'iqana wa dhalilana ila jannatika jannatin na'im. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa liman lahu haqqun 'alaina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada guru kita Kiai Muhammad Anwar. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Sebelum kami tutup, alhamdulillah sudah datang Pak RW. Rasanya kurang lengkap kalau beliau tidak menyampaikan sesuatu atau mungkin sambutannya di acara buka puasa kita. Untuk Pak RW, Pak Hendra Juliawan, waktu dan tempat kami persilakan. Menjelang waktu berbuka puasa jam 18.00. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin kita ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya, termasuk undangan dari Majelis Taklim dan Muslim Syarifil. Pertama-tama mungkin saya sampaikan kita wajib panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya lah hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangkaian buka bersama acara di bulan Ramadan untuk seluruh warga Cirebon. Saya yakin walaupun di awal-awal acara memang kita juga ada cuaca ya dari generasi ini, tapi bersyukur bahwa acara buka puasa ini tetap bisa berjalan dengan lancar ya. Pertama-tama saya ucapkan juga dari terima kasih dari seluruh panitia yang menggalakan acara ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya lihat juga di sini saya mengucapkan juga terima kasih kepada Pak Haji Tata dan Pak Gilang dari perwakilan FKWB yang juga menyempatkan waktunya ya hadir di acara buka puasa bareng untuk warga Cirebon. Harapan saya bahwa saya tidak mungkin berlama-lama. Harapan saya acara yang digelar untuk hari ini mungkin akan bisa kita rutinkan sebagai silaturahmi antara warga Cirebon, dan menurut saya ini cukup bagus, dan harapannya kedepannya kita akan prepare untuk acara yang lebih baik lagi, dan tetap bahwa acara seperti ini sangat membantu menjamin silaturahmi antara seluruh warga Cirebon, baik itu yang muslim maupun yang non-muslim. Kedepannya dengan intoleransi ini saya harapkan bahwa seluruh warga Cirebon bisa hidup yang lebih toleran, beragama, dan kita sama-sama mendukung dan membuat kehidupan yang lebih nyaman di lingkungan klaster warga Cirebon. Semoga ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan membawa berkah bagi seluruh warga Cirebon. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RW atas sambutannya. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Izinkan saya selaku pembawa acara serta mewakili segenap tim panitia ataupun pengurus Yayasan Islam Rabbani Syarifil yang bertugas, mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak tertata, kalimat yang tidak bermanfaat, ucapan yang tidak sopan atau kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita di bulan mulia ini dan menjadikan kita hambanya yang bertakwa, dan itulah predikat yang paling tinggi di bulan puasa ini agar menjadi la'allakum tattaqun. Mari kita tutup
acara ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lahum minkum usikum wa nafsi bittaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.